Shalom. Pada kali ini kita akan membahas dan mempelajari materi tentang membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Pelajaran ini merupakan kelanjutan dari pelajaran sebelumnya. Tetapi bab ini memberikan penekanan secara khusus pada pemahaman tentang solidaritas menurut ajaran Yesus. Yesus menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya, Yesus memproklamirkan atau menyatakan tibanya tahun rahmat Tuhan. Bisa kita baca di Lukas pasal 4 ayat 16-19. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan misi Yesus untuk mewujudkan solidaritasnya bagi sesama, terutama bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus dilandasi oleh cinta kasih dan solidaritas yang tulus pada manusia. Ia pun meminta umatnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas terhadap sesama yang menderita nampak jelas dalam khotbahnya di bukit melalui ucapan bahagianya, yaitu di Matius 5 ayat 1-12. Sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas pun lebih nyata dalam Injil Lukas yang dikenal sebagai Injil yang banyak berbicara tentang keberpihakan pada orang miskin. Solidaritas dalam konsep Alkitab sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus adalah suatu perasaan kebersamaan dengan orang lain, merasa menjadi bagian dari mereka, dan sebaliknya mereka adalah bagian dari kita, bahwa kita tidak sendirian tetapi kita ada untuk dan bersama orang lain. Merasa menjadi bagian dari mereka dan sebaliknya mereka adalah bagian dari kita, maksudnya adalah kita memang hidup tidak sendirian. Kita hidup saling membutuhkan satu sama yang lain. Oleh karenanya kita dilarang untuk menutup diri dari lingkungan kita. Solidaritas bukan hanya bersifat materi semata, namun membutuhkan keberpihakan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Jadi solidaritas dalam pemahaman iman Kristen adalah sikap yang mencakup jasmani maupun rohani di dalam diri manusia. Solidaritas Yesus pada sesama dapat kita lihat dalam beberapa hal berikut ini. A. Kehadirannya di dunia untuk merasakan semua yang dirasakan oleh manusia merupakan bentuk solidaritas yang tak terbantahkan. Ia lahir dalam kemiskinan, ia hidup dalam keprihatinan, melakukan segala perkara untuk membantu tanpa kecuali. Ia menderita dan mati secara hina di kayu salib. B. Ia mewujudkan solidaritas kepada manusia berdasarkan cinta kasih. C. Ia mewujudkan solidaritas sosial dalam penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat. D. Ia mewujudkan solidaritas bagi manusia demi menyelamatkan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan nilai-nilai solidaritas tertinggi yang perlu dicontoh oleh manusia. Dan solidaritas ini didorong oleh kasih. Sehingga karena adanya kasih, kita mampu dan dimampukan Tuhan untuk bertindak benar bagi orang lain. Yesus merobohkan jembatan eksklusivisme. Eksklusivisme sendiri merupakan paham
yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Artinya bahwa ada beberapa orang penganut paham ini, mereka merupakan orang yang tidak mau untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda golongannya, berbeda kastanya, berbeda kedudukannya. Yesus datang dan merobohkan tembok eksklusivisme dari orang-orang yang bersikap eksklusif, yang merasa lebih baik dari orang lain. Ia merobohkan tembok antara orang kaya dan orang miskin. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Bahwa Yesus meruntuhkan pemahaman di mana ada ucapan berbahagia yang dia sampaikan kepada para murid pada saat itu. Beberapa di antaranya Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan Allah. Yesus datang dan memperkenalkan sebuah cara baru dalam kehidupan, yaitu kasih. Dalam kaitannya dengan solidaritas, bagi Yesus, solidaritas adalah tindakan nyata dan bukan hanya kata-kata. Jadi jika seseorang mengatakan dia mencintai saudaranya, keluarganya, sesamanya, maka hal itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Yesus memperbarui pemahaman tentang siapakah sesama manusia dan mengenai persaudaraan yang sejati melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yesus ingin memperlihatkan kepicikan kaum Farisi dan ahli Taurat mengenai eksklusivisme. Mereka menjadi begitu eksklusif, maksudnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga mereka melupakan aspek kemanusiaan. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu menempatkan diri sebagai kelompok eksklusif, sebagai orang-orang yang terpandang dan terkemuka. Mereka berpikir kesetiaan dan ketaatan menjalankan aturan agama dengan benar menurut kitab Taurat Musa telah menjadikan mereka sebagai manusia yang paling suci dan paling benar. Oleh karenanya Tuhan mengkritik cara hidup mereka yang eksklusif, bahwa menjalankan ibadah agama hendaknya diikuti dengan wujud tindakan kasih dan solidaritas bagi sesama. Jadi bukan hanya omong doang saja. Ketika memang kita punya kehidupan agama yang baik, yang taat, maka itu juga perlu diwujudkan dengan sikap kita pun mengasihi sesama kita. Mengasihi banyak orang, bukan hanya mengasihi satu golongan kita, suku, mengasihi keluarga kita saja, tidak. Tetapi kita perlu mengasihi semua orang. Dan jangan pandang bulu atau memilih-milih orang yang akan kita tolong. Kalau ada orang yang memang membutuhkan pertolongan, mari kita tolong orang itu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kita akan belajar untuk melakukan apa yang telah Yesus ajarkan melalui firman-Nya, yaitu untuk membangun solidaritas sosial di kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.